Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih. Gimana tuh, untuk apa lagi tuh pertama gimana? Bintang tamu ada apa enggak? Ada. Untuk apa lagi? Mana sih ada? Kalau pemberian nggak apa-apa, harus flexing emang. Jangan, nggak boleh flexing. Kenapa? Nggak boleh, kalau hidup itu harus seperti rumah makan. Apa? Harus sederhana. Lagi rumah sakit, cabut-cabut Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia seorang wanita cantik, istri dari Purnawirawan TNI. Dia adalah Bella Samira. Wahai cinta, berikan tanda dengan kutuku yang bicara, izinkan deras. Banyak yang seperti itu, tapi kalau Mbak Bella Samira ini kalau terlihatnya wah, tapi ternyata dalamnya wah sederhana juga. Iya. Mau dikasih ujian, nggak mau flex. Betul. Itu ajaran orang tua. Ajaran orang tua memang begitu dari kecil. Jadi dari kecil bahkan aku SD tuh biasa bikin jurnal ya. Misalnya masih kan dia loh kelas 2 tapi sudah harus uang jajannya udah apa. Itu ajaran orang tua. Sampai sekarang ya, ini orang tua aku kan baru ulang tahun pernikahan ke 59 tahun. Anniversary orang tua Bella Samira. Mama dan bapak hanya mau dinner biasa aja. Oh ya? Ini kan dengar sendiri ya kan, namanya anak ya. Maksudnya kita kan sudah inilah semua udah established lah gitu. Enggak mau. Asli capek katanya ngobrol-ngobrol sama orang yang cuma datang. Itu jawaban dari saya. Jadi sederhana tuh bukan juga perayaan itu loh, sederhana ya. Walaupun kita pilih tempat yang fancy, tapi ya tidak yang bersifat pesta pora atau fiesta begitu, feast gitu. Gitu ya. Enggak mau. Oke, itu kalau misalnya perayaan 59 tahun, selamat ya, semoga selalu hidup semangat. Amin, terima kasih. Misalkan, tapi dalam keseharian sesederhana apa sih misalnya? Sederhana banget sih orang tua saya, padahal mereka itu ya gimana ya, saya hidup sebenarnya bukan hidup lepas gitu, bukan, hidupnya ya berkecukupan banget, nyaman sekali gitu, dari kecil juga biasa keluar negeri biasa, tapi keseharian kita itu tidak pernah yang bersifat materialistis. Sebenarnya tuh kalau orang tua saya mau pergi kemana bisa, mau kemana ayo, mau beli apa ayo, tapi bukan itu gaya hidup mereka, lifestyle mereka tidak begitu. Untuk urusan kerja bukan semata-mata kejar ya. Jadi apa kalau sekarang? Sekarang ya kalau bisnis suami ada ya, tapi saya lebih ke apa ya, bicara ya, udah banyak aja. Kamu Banyak ide-ide. Iyalah, pasti kan dari istri-istri persatuan juga pasti kan. Ya itu ya itu. Mbak Bella, tapi Kalau komunikasi. pilih pekerjaan itu keinginan dari diri sendiri atau suami juga boleh nggak pilih pekerjaan? Dia memilih. Iya, ada. Kayak apa namanya, mau syuting gitu ya, mau syuting lagi gitu. Nanti beliau tuh cuman kayak ngasih pandangan yang bermakna dalam gitu. Jadi saya cuman yang mikir aja, ya apa enggak, ya apa enggak, nggak jelas. Di sini apa? Udah boleh. Beliau masih belum tahu kronologi kita syuting sinetron itu seperti apa. Kalau ditanya soal kepribadian. Gimana itu Pak? Dan sampai saat ini belum ada satu konfirmasi yang saya. Wah, Ya aku rasa kayak kan kita kan dikorek untuk membicarakan masalah pribadi. Jadi buat apa gitu loh kan, saya nggak terlalu nyaman untuk share itu kemana-mana, dan kayaknya nggak harus gini deh. Kalau podcast itu aku deket sama dia secara batin nggak sih? Kita nggak terlalu juga spend time. Mungkin kita juga memang benar-benar nggak pernah spend time apa-apa sama dia. Gimana kita mau ada value saling kasih itu kan sama apa namanya? Bagaimana kalau dia juga nggak kenal saya?
suka ngambil dari podcast kan. Sampai saat ini saya Nggak mau kan dia. Tawaran banyak dong pasti. Pernah nolak podcast siapa aja sih kalau boleh tahu? terkenal sih. Banyak ya? Iya. Alasannya apa kalau nolakin podcast? Sih mereka yang undang ya aku nggak nyaman. Apalagi kalau ada satu topik yang lagi hot terus tiba-tiba saya diundang berkenaan dengan hal tersebut. Jadi kayak ini apa mau kan takut ya kita kalau jadi adu domba. Iya, jadi adu domba nanti yang tadinya kita nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Tapi bagus dari kamu. Aku nggak ada. Alasannya apa? Abang bilang aku nggak nyaman atau aku lagi sibuk, aku lagi nggak bisa, apa biasanya alasannya? Saya sih ngomong terus terang. Oh ya? Saya ngomong terus terang. Saya nggak biasa gitu kalau harus dikorek untuk masalah pribadi. Benar. Karena pribadi, Yalah, podcast ya. pribadi lo nggak seperti ini. Boleh dong saya mengkritik ibu-ibu Bayangkari atau ibu siapapun deh yang suaminya punya jabatan atau berdinas di sebuah institusi besar, Polri atau TNI atau apapun itu. Kalau sebagai seorang istri yang sudah notabene sebagai perwira, walaupun dia artis istrinya, tolonglah joget-joget yang apa gitu dikurangi. Kita tahu sebetulnya ini jelas bukan untuk seorang biasa. Tadi ada satu disebutnya polisi. Dan juga goyang dan goyang. Tapi tanggapannya gimana? Tapi aku juga nggak ngerti kan maksudnya dia adalah buat Polri dan TNI. Untuk istri dari Untuk istri dari Polri dan TNI. Walaupun Artis, saya kira kami yakin di sini barangkali nyasar ke yang lain. Tapi Iya, tanggapan itu. sebagai istri perwira gimana? Sebagai istri apa namanya? Menjaga marwah juga di institusi, di korps, dan biasanya kalau sudah perwira serendah apapun perwira begitu lulus dari akademi keluar dari batalion dia akan punya anak buah pasti itu. Jadi entah dia daki ya komandan polri dalam komandan perempuan pasti ada anak buah. Nah itu mungkin yang menjaga ya, jangan sampai kita kayak terlihat alay dan nanti anak buahnya nggak punya aku dia gitu. Seperti itu aja. Jadi Mbak Bella juga setuju dengan apa yang disampaikan, kurang lebih. Setuju, cuma cara penyampaiannya beliau ada tajam ya. Bagi ambiar kita hadirkan ini dia Indra Prasetyo, Mona Ratuliu dan juga Nala Mbak Mona. Wahai cinta, beri petanda dengan kuku yang bicara. Standby 1 minute, kita bikin dulu ya. Mas Indra dan juga Mbak Mona. Gimana sih lihat anak-anak udah pada gede, sama aja aku pikir SMA loh, ternyata mau masuk SMP. Aku kan gagal bontok ya. Jadi rencananya tadinya musuh gitu. Makanya sama adiknya beda 8 tahun. Iya, jadi kayaknya ngeliat Nala udah gede tuh. Terus ya kemarin kan momen besar, terus dia kasih bunga, kasih ucap terima kasih ke orang tuanya, itu hangat banget gitu. Karena kan dia tuh bener-bener dikecil-kecilin banget ya di rumah tuh mereka gitu. Nala, tapi kalau Nala sendiri pengen ikuti jejak Papa sama Mama nggak jadi public figure gitu? Aku males cuman dari kecil aku pengen Dia kelihatannya, dia yang paling kelihatan punya jiwa entertainment gitu. Apa saya? Model urus anak lagi. Iya, memang gitu banget. Di rumah kita itu kadang-kadang ya, bukan hanya anak kita aja, kadang-kadang anaknya adik, ponakan, tempat ngumpul, basicnya anak-anak itu di rumah Sebenarnya kita. awalnya tuh gara-gara pandemi kan aku kan belum melahirkan nih punya anak. Sekarang mau ambil susu dan itu susah ya, kita tinggal di apartemen. Terus nggak mau ada orang baru masuk rumah sama gitu pas pandemi. Jadi anak-anak udah terbiasa tuh gantian untuk ngurusin anaknya, untuk makan, kemudian anak-anak. Pembagian itu gimana tuh buat anak-anak buat bantu? Yang lagi available aja karena kan sebenarnya kita juga sadar sih kalau pembesaran tadi bukan tugasnya kakak aja sebenarnya. Jadi kalau aku minta bantuan siapa yang lagi tersedia dan siapa yang lagi yang beli aja gitu. Iya. Kalau dia mau syukur, nggak mau nggak apa-apa gitu kan. Tapi untungnya Nala, Raka, Mima tuh benar-benar dia mau. Willing mau gitu ya? Yang kita surprise sih Raka ya. Iya, Kakaknya. mau. Cowok dia tuh malah yang ngurusin adiknya itu Oma sama Bali. Baru netizen bilang
Sumpah udah kayak risol. Jangan kita dong. Makan sih. Boleh. Ada kolam renangnya. Aduh, bagus. Aduh, ngeliwat di situ enak loh. Cuma 3 kayu nyampe. Rumah kayak gini berapa lama buatnya? Iya. Masih enggak kita sebenarnya renovasi. Bangunnya udah ada renovasi, tapi ya itulah kalau. Apakah ingat momen di tanggal 14 September 2002? Ayo. Nih, bangunnya cepet nih kayaknya nih. Tuh, anaknya aja tahu, anaknya aja tahu. Siap ya, kasih lihat dulu ke kamera 1, 2, 3. Oh, bagus sama. Bangetan sampai di rumah. Katanya oke, tanggal berikutnya. Tanggal selanjutnya 31 Maret 2009. Oh, Nala, kamu tahu? Tahu dia. Siap ya, kita buka 1, 2, 3. Ayo. Baju hujat-hujat Mas Denny, oke, tanpa menyebutkan brandnya apa ya, tapi jenisnya itu apa? Barang-barang endorsement itu apa? Skincare kah? Ya, skincare sama baju sama celana. skincare ini Benar, biar nggak panas. Ya, ini kan kalau misalkan itu kan panas juga ya. Ah. Jadi pakai sunscreen. Pakai solusi nggak? ya, atau kamu nanti kalau dari aku kan pakai baju aku ya. Iya. Kalau mau jalan sama Kak Dewi, naik di atas dam terus boleh basah. Nanti di sana, bener ya Kak? Udah mulai jaya. Silakan Mas Denny dalam menggoreng atau memasak kerupuk dengan gayanya. Enak ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan pasangan suami istri. Ini aktor aktornya luar biasa. Oh ya? Iya, ini pasangan romantis Betul. sepanjang masa. Baru saja merayakan anniversary pernikahan yang ke-45. Happy graduation. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa? Dewi Puri Agung, Hidayati Octavia dan Om Pagi Suito. Wahai cinta berlipat tangga dengan kutuku. Dewi gitu dong, kalau rumah tangga itu 45 tahun bukan 4 tahun atau 5 tahun. Rumah tangga itu nggak mudah membina seperti ini. Bisa. Yang muda itu ulang tangga bukan rumah tangga. Biar bisa lebih dari rahasia sih nggak ada ya. Mungkin harus salah satu harus saling mengalah. Jadi kalau ada persoalan harus bisa diselesaikan hari itu juga. Kalau ada masalah. hari itu juga. Pokoknya tidur harus dalam keadaan nyenyak, boleh pikiran gitu. Tapi pernah paling lama berapa lama? Enggak pernah Nggak pernah tidak ngambek kan? Cuma pergi jalan-jalan aja, ya supermarket, shopping, terus itu pulang. Saya suka lupa kalau saya lagi ngambek. Udah. Kan saya lagi ngambek nih, lagi nggak nanya. Aduh, kok ini kok kesel banget gak minta maaf. Padahal yang paling pura-pura nggak punya salah. Ada sampai yang tidak ada yang terjadi. Ya. Berarti kalau ngambek harus belanja gitu ya. Tapi Ya, saya pada belanja dulu, pulang, pengen kalau sudah makel. Iya. Kesal, tapi benar-benar nanya, kok mananya ya? Beneran. Cemburu yang minta ampun, awal dari 1 sampai 5. cemburunya. Dulu kan waktu filmnya yang vulgar, yang orang kesal.
Tapi tadi udah bisa bahas sama Mbak Bella, ya kan? Bapak jadi dibilang The Big the Five. big five Five di Indonesia. Indonesia. Jadi suka mengikuti. Lu udah pernah belum? Aduh. Masa lalu. Saya nanya-nanya itu biar kita tapi dulu saya bahas. Kan, jadi kalau ada masa lalu jangan suka diikuti. Akhirnya jadi ribut. Iya. Jadi sebenarnya gimana tuh 5 tahun kemarin? Ya begitu deh. Dan itu. Acting sama siapa jealous? Satu contoh aja dulu pernah waktu itu kan waktu film Lebaga ada isi ya saya mau lihat kamu nikah sama saya juga Ya, itu. Juga banyak perubahan. Jadi kalau adegan fisik nggak boleh, harus Nggak boleh. biar orang lain aja. Ada sahabat yang gini. kalau saya boleh Ada sahabat. Iya boleh. Ada sahabat yang gini. Oh, beda ya sekarang udah mau malu kayak gitu. Ada yang berubah setelah menikah sama Iya, mamanya. berubah. Oke, tapi itu benar sempat mau minta bercerai terus akhirnya apa bisa gimana itu? Saya berkali-kali mau minta bercerai. Kenapa kamu bilang? Kita cemburuan tadi, Wi. Mungkin ada yang lain. Nggak ada. Kan Paki Sunto masih sering digoda Dawi juga. Ada seseorang gitu kan. Mulai curhat guys, oke? Tapi selalu bilang, "Ini kenapa ya ke orang ini kok bilangnya, oh udah makan apa belum?" Ini. Dijawabnya apa? Saya di mana nih? Saya di mana? Sekali waktu dia bilang, ini kok ya ada ya, kok anaknya udah lupa. Terus naon aja kurang teguhnya. Iya. Temannya gitu, temannya bilang, "Kamu hati-hati lu mana menjanda gitu." Jadi aku udah Gak enak, kasihan, kasihan. Zaman sekarang tua-tua kayak begini juga kan. Oh, iya. Yang ada gini, yang sekarang jadi most wanted. Iya benar. Ini bahaya nih, hati-hati juga nih. Oh ya, Jenny terima kasih ya, Mbak dan juga Bunda Yati terima kasih banyak. Buat Jenny semoga usahanya terus lancar ya. Ini dia keluarga yang bahagia. Buat sobat Ambiar jangan pernah melupakan keluarga karena banyak orang yang melupakan keluarga untuk mengejar harta. Padahal mereka lupa bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita kembali lagi bersama Bagi Ambiar.